Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Chandra Wahyu Prasetya dengan NIM 2008101050 dari kelas Pendidikan Pancasila kelas 22 Universitas Jember. Di sini saya akan menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai prasyarat ujian akhir semester Pendidikan Pancasila kelas 22. Baik, untuk persoalan yang pertama, manakah yang saudara pilih antara Pancasila atau agama? Jadi menurut saya Pancasila dan agama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan fondasi tujuan kehidupan kita selama ini. Pancasila merupakan sebuah filsafat di mana sebagai sumber nilai dalam kehidupan dan bernegara untuk dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan agama sendiri merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebagai pedoman hidup yang bersumber dari ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, ketika kita hidup di dunia ini, maka tidak terlepas dari berbagai aturan hukum dan ketatanegaraan yang sebagaimana Pancasila merupakan sumber segala hukum. Sehingga perlunya bentuk negara NKRI berasaskan Pancasila dengan menyertakan nilai agama di dalamnya. Ketika ada toleransi yang kuat antara agama dengan Pancasila, ketika ada koherensi yang kuat antara agama dan Pancasila, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah tergoyah di berbagai kondisi apapun. Untuk persoalan yang kedua, jika teman Anda berselisih memperdebatkan agama, apa yang Anda akan berbuat? Jadi kita harus mampu jadi penengah dalam kondisi yang memanas tersebut. Kita harus memberikan sosialisasi kepada pihak yang berselisih terkait perbedaan agama yang mereka perdebatkan, bahwasanya hidup perlu bertoleransi antar umat beragama agar persatuan dan kesatuan negara Indonesia dapat terjaga. Apabila toleransi pudar, maka akan timbul masalah perbedaan yang menyebabkan perpecahan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk persoalan yang ketiga, sebutkan 10 masalah yang dialami di Indonesia dan menurut Anda manakah yang harus diprioritaskan untuk ditangani secara cepat. Jadi untuk 10 masalah yang ada di Indonesia diantaranya ada kemiskinan, pengangguran, korupsi, pertikaian, kesenjangan hukum, pendidikan yang rendah, gizi buruk, dan narkoba serta kenakalan remaja. Jadi kalau menurut saya sendiri, masalah yang harus segera ditangani oleh bangsa Indonesia adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan hal yang sangat penting di mana budaya jujur di Indonesia masih sangat rendah. Misal kita sebagai mahasiswa sekarang umumnya lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas pada potensi dirinya. Artinya mahasiswa rela melakukan cara apapun demi mendapatkan nilai yang sempurna di luar kejujuran daripada potensi yang ia dapat. Demikian juga halnya korupsi. Akhir-akhir ini Indonesia sedang maraknya membicarakan kejahatan korupsi, di mana salah satu pemicunya adalah rendahnya kejujuran masyarakat Indonesia. Dengan demikian, salah satu hal yang harus ditangani dengan cepat adalah budaya kejujuran yang harus sudah mulai memudar. Jika kejujuran sudah dapat teratasi, maka berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, dan lain-lain akan segera teratasi.
Untuk persoalan yang keempat, terhadap pembubaran organisasi tertentu, beberapa waktu lalu sebutkan alasan mengapa dibubarkan untuk masing-masing organisasi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan organisasi tersebut dibubarkan. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas, dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dari dasar organisasi tersebut dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk yang ketiga, tentang keputusan Mendagri tentang surat keterangan yang terdaftar atau SKT pada organisasi tersebut berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT. Untuk selanjutnya, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C, dan D, pasal 59 ayat 4 huruf C, dan pasal 82A Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dan untuk yang kelima, bahwasanya pengurus dan atau anggota organisasi maupun yang pernah bergabung dalam organisasi berdasarkan data sebanyak 35 terdapat tindak pidana terorisme. Dari angka tersebut 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu terdapat 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Kemudian pertimbangan terakhir, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dari organisasi tersebut yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di kalangan masyarakat, padahal sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Baik, untuk persoalan yang terakhir, siapakah yang menurut Anda paling bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jadi yang paling bertanggung jawab dan untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dalam kehidupan ialah seluruh masyarakat Indonesia. Karena jika hanya beberapa pihak saja, maka sama saja bangsa kurang berpedoman terhadap Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi negara yang telah ditetapkan menjadi pedoman negara dalam berperilaku maupun bernegara dalam mencapai cita-cita. Perlunya bergotong royong dari segala pihak untuk mengembangkan dan mempertahankan keutuhan Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.